Pada tanggal 19 atau 20 November nanti, tergantung di belahan bumi mana kita tinggal, kita akan mengalami sebuah bulan baru yang cukup spesial, yaitu bulan baru di zodiak Aquarius. Karena bulan baru ini kazimi atau bersatu dengan Merkurius yang lebih kurang hanya 1 derajat. Ya, Merkuriusnya lagi bergerak mundur dan akhirnya akan menyentuh bulan baru di Scorpio ini. Dan bukan hanya itu, bulan baru ini akan beroposisi dengan jarak yang hanya 1 derajat saja dengan dengan planet Uranus yang juga sedang bergerak mundur dan sedang kembali ke zodiak Taurus. Jadi bulan baru di Scorpio ini mendapatkan ekstra energi dari Merkurius, komunikasi, dan mendapatkan juga ekstra energi dalam bentuk oposisi dari Uranus, yaitu kejutan, revolusi, yang Uranus sekarang sedang berada di Taurus. Jadi bulan baru ini cukup spesial. Ya, bukan hanya itu, derajat dari bulan baru di Scorpio ini adalah 28 derajat, hampir di derajat di derajat terakhir. Ya, jadi ini menandakan ada sesuatu yang baru, tapi dengan sebuah kesadaran bahwa sesuatu yang baru ini baru bisa terjadi jika kita mereview, jika kita mengakhiri sesuatu, dan jika kita siap untuk kejutan. Nah, seperti itu energinya. Jadi luar biasa. Dan ini adalah penjelasan singkat saya mengenai bagaimana cara kita mendapatkan manfaat dari energi bulan baru di Scorpio ini untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan baru di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Merkuri juga ada di rumah atau divisi ke-8 Anda. Sementara kejutan dari Uranus akan berasal dari Taurus, rumah atau divisi kedua Anda. Nah, kita diharapkan oleh alam semesta untuk memulai sesuatu yang baru di rumah ke-8 yang identik dengan transformasi, investasi, keintiman. Tapi kejutan akan datang dari rumah kedua, Taurus, Uranus di situ, dalam hal keuangan. Jadi, yang bisa kita dapatkan, atau bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu yang positif dari bulan baru ini adalah kita mereview kembali. Contohnya, rumah ke-8 itu berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan keintiman. Kita review kembali perjalanan keintiman kita, perjalanan investasi kita, rumah ke-8. Dan kita membuka pikiran dan hati kita untuk kejutan dalam hal keuangan dari rumah kedua. Atau kita membuka pikiran dan hati kita dalam hal kejutan, atau revolusi, atau sesuatu yang baru dalam hal bukan hanya keuangan. Rumah kedua bukan hanya keuangan, tapi juga hal-hal yang kita anggap berharga. Begitu. Jadi cara Anda Aries rising untuk memanfaatkan energi bulan baru ini adalah rumah ke-8 Anda yang berkaitan dengan transformasi, keintiman, investasi. Itu Anda review. Tapi Anda juga berpikiran terbuka untuk menerima kejutan atau menerima sesuatu yang tidak terduga dalam hal keuangan Anda. Untuk rising sign kedua, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, bulan baru di Scorpio ini, begitu juga dengan Merkuri di Scorpio dan Uranus di Taurus akan terjadi di rumah atau divisi ke-7 Anda. Ini berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan relationship, partnership, business. Begitu. Jadi bulan baru ini mengajarkan kita untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal tersebut. Ini juga berkaitan dengan partner cinta kita, tapi yang sudah istilahnya sudah resmi. Begitu. Pernikahan tentu saja. Ini juga berkaitan dengan kontrak. Jadi jika kita ingin memulai sesuatu yang baru di rumah ke-7, partnership, kita diharapkan oleh bulan baru ini untuk review dulu. Review partner bisnis kita, review pernikahan kita, review pasangan kita, review kontrak yang sedang kita jalani, kontrak apapun itu, kontrak bisnis maupun kontrak pribadi. Dan kita mengizinkan atau membuka pikiran dan hati kita untuk kejutan dari Uranus yang ada di Taurus, yang ada di diri Anda sendiri. Jadi kejutannya dari diri Anda.
Jadi buka pikiran Anda, buka hati Anda untuk kejutan yang mungkin Anda buat sendiri, tapi demi kebaikan hubungan Anda, baik hubungan pernikahan maupun hubungan bisnis. Karena kejutan itu Uranus datang dari diri Anda sendiri. Jadi ini merupakan tanda bahwa siapkan diri Anda. Anda mungkin bisa membuat kejutan. Anda mungkin bahkan kaget dengan apa yang bisa Anda lakukan. Seperti itu. Jadi untuk memanfaatkan energi bulan baru ini, review relationship Anda, baik bisnis maupun cinta, kontrak Anda, tapi izinkan diri Anda untuk membuat kejutan. Uranus di Taurus, rumah pertama Anda. Untuk rising sign ketiga, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan baru di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan kesehatan, detail dari karir atau pekerjaan Anda, berkaitan juga dengan detail atau karir atau kegiatan sehari-hari. Pokoknya ini adalah rumah yang menandakan hal-hal dalam hidup Anda yang harus Anda perbaiki, improvement. Jadi kesehatan, karir Anda, ya, kegiatan sehari-hari. Ini juga berkaitan dengan binatang peliharaan. Karena ini bulan baru, jadi Anda diberikan kesempatan untuk memulai yang baru. Tapi karena bulan baru ini bersatu energinya dengan Merkuri yang sedang bergerak mundur, jadi ada review di situ. Ada review. Bukan hanya itu, bulan baru ini beroposisi langsung dengan Uranus di Taurus. Bagi Anda Gemini, Taurus itu rumah ke-12. Jadi cara Anda memanfaatkan energi bulan baru ini adalah dengan mereview kehidupan kerja Anda, mereview kemudian kesehatan Anda, mereview mungkin keputusan Anda dalam hal binatang peliharaan, gitu kan, mereview kondisi detail dari kehidupan Anda sehari-hari, tapi Anda membuka pikiran dan hati Anda untuk kesehatan mental. Karena Uranus di Taurus bagi Anda Gemini ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu adalah kesehatan mental. Jadi cara Anda untuk memanfaatkan energi ini adalah review kesehatan fisik Anda, dan contohnya ya, review kesehatan fisik Anda, rumah ke-6, dan buka pikiran dan hati Anda untuk kejutan dalam hal kesehatan mental. Begitu. Jadi kesehatan fisik dan kesehatan mental bersatu dalam bulan baru ini. Untuk rising sign keempat, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi mereka yang memiliki Cancer rising, bulan baru di Scorpio ini akan memfokuskan energi Anda di rumah atau divisi kelima. Ini berkaitan dengan anak-anak, kreativitas, hobi. Ya, ini juga berkaitan dengan romantisme, cinta. Berkaitan juga dengan jika Anda pengusaha, ini adalah rumah pengusaha, gambling. Ini adalah rumah di mana Anda bisa mengekspresikan diri Anda, kreativitas. Nah, karena ada Merkuri yang sedang bergerak mundur di sini juga bersama dengan bulan baru dan oposisi dari Uranus di Taurus di rumah ke-11 Anda, bagaimana cara Anda memanfaatkan energi bulan baru ini demi kebaikan Anda? Contohnya simpel, saya kasih contoh. Ya kan? Bulan baru ini menuntut Anda untuk memulai yang baru, contohnya dalam hal kreativitas atau anak. Review itu dulu. Review apa yang telah Anda lakukan dalam hal hubungan Anda dengan anak Anda, atau review bagaimana Anda memperlakukan anak Anda, atau review bagaimana Anda menjalankan kreativitas Anda, rumah kelima. Tapi buka pikiran Anda, buka hati Anda untuk masukan atau sebuah kejutan dari dalam hal pertemanan, karena rumah ke-11 itu pertemanan. Atau networking Anda, atau buka pikiran dan hati Anda untuk kejutan yang datang dari pertemanan, networking, atau sosial media, karena rumah ke-11 itu rumah sosial media. Begitu. Oke, untuk rising sign berikutnya kita akan ke Leo rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Leo atau rumah di Leo. Matahari di Leo atau bulan di Leo. Nah, bagi mereka yang memiliki Leo rising, bulan baru di Scorpio ini akan memberikan energi baru yang bisa Anda gunakan atau manfaatkan di rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan keluarga Anda, rumah Anda, properti Anda. Begitu. Jadi akan ada sesuatu yang baru di sini. Tapi karena ada Merkuri yang bergerak mundur dan oposisi dari Uranus di Taurus dari rumah ke-10, jadi pengertian atau energi ini akan sedikit unik. Jadi saran saya mengenai bagaimana Anda bisa memanfaatkan energi bulan baru ini, saya kasih contoh. Rumah keempat itu berkaitan dengan keluarga, rumah Anda, properti Anda.
akan ada sesuatu yang baru di situ, bisa Anda manfaatkan. Tapi ada review, karena ada Mercury di situ yang sedang bergerak mundur. Review mengenai rumah, review mengenai keluarga. Misalnya Anda seorang yang bekerja dalam hal properti, bisnis properti, review. Nah, tapi buka pikiran Anda, buka hati Anda untuk kejutan yang mungkin datang dari rumah ke-10. Rumah ke-10 itu berkaitan dengan karir, public image, atau anggapan orang mengenai status Anda. Jadi buka pikiran Anda mengenai status Anda, mengenai karir Anda, mengenai public image, mengenai misalnya Anda punya bisnis dalam hal properti, Anda buka pikiran Anda atau hati Anda, ya kan? Atau buka mata Anda bahwa mungkin bisnis Anda itu dilihat di mata orang lain rumah ke-10 berbeda. Nah, seperti itu. Contohnya, atau misalnya contoh lain, Anda punya keluarga, ya kan, review mengenai kondisi keluarga Anda, tapi buka mata hati Anda untuk lebih fleksibel dalam hal pekerjaan, karir, rumah ke-10. Nah, seperti itu contohnya. Untuk rising sign ke-6, yaitu Virgo rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi mereka memiliki Virgo rising, bulan baru di Scorpio ini akan mendarat atau akan membuka kesempatan di rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik Anda, komunikasi, skills, ilmu pengetahuan. Yang jelas ini rumah berkaitan dengan knowledge. Nah, komunikasi. Nah, karena ada Mercury yang bergerak mundur di sini, Anda review kembali mengenai komunikasi Anda. Atau review kembali mengenai contohnya berkaitan dengan adik-beradik Anda. Tapi kejutan bisa datang dari Uranus di Taurus yang beroposisi dari rumah atau divisi ke-9. Ini artinya oposisi datang dari traveling, dari luar, atau dari hal-hal yang berbau luar negeri, misalnya dari visa, paspor, gitu kan. Atau dari universitas, dari hukum juga bisa, karena itu berkaitan dengan rumah ke-9. Dari filsafat hidup Anda, saya kasih contoh. Hubungan Anda dengan adik-beradik Anda mungkin kurang bagus. Ya kan? Bulan baru ini menuntut Anda untuk review kembali. Tapi Anda buka pikiran dan hati Anda untuk mungkin, ya kan, traveling dengan adik Anda, rumah ke-9, Uranus di Taurus, kejutan di situ. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, review rumah ketiga Anda, tapi buka mata hati, pikiran dan hati Anda ya, untuk kejutan yang terjadi dari rumah atau divisi ke-9. Jadi itu salah satu cara bagi Anda untuk bisa memanfaatkan energi bulan baru ini. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, ya, bulan baru di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Jadi akan ada review, karena Mercury bergerak mundur, akan ada review mengenai uang. Tapi Anda diharapkan untuk membuka pikiran dan hati Anda untuk kejutan dalam hal rumah ke-8. Uranus di Taurus bagi Libra rising itu rumah ke-8. Rumah ke-8 itu apa? Investasi, keintiman, transformasi. Ya kan, uang orang lain. Ini berkaitan dengan hal-hal yang tabu. Ya kan, ini berkaitan dengan hal-hal yang memang jarang kita bicarakan sehari-hari tapi penting, psikologi. Begitu. Jadi saya kasih contoh. Anda ingin memulai sesuatu yang baru dalam hal uang, rumah kedua. Tapi Anda review dulu, karena memang energinya harus mereview. Tapi di saat bersamaan Anda membuka pikiran, hati, dan pikiran Anda demi kejutan yang akan datang dari uang orang lain. Contohnya, Anda review soal keuangan Anda, tapi kejutan datang dari investasi Anda yang tidak Anda duga. Atau kejutan datang dari mungkin hutang Anda, karena rumah ke-8 juga berkaitan dengan hutang. Seperti itu. Atau mungkin ada kejutan datang dari kehidupan intim Anda, rumah ke-8. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Jadi, antara uang, rumah kedua, dan rumah ke-8, jadi ada hubungan di sini. Jadi, jika Anda ingin memulai sesuatu mengenai uang, review dulu, tapi buka hati dan pikiran Anda untuk kejutan dari rumah ke-8 yang salah satu bentuknya adalah investasi. Untuk rising berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat, justru bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Nah, bagi Scorpio rising, bulan baru ini akan terjadi di diri Anda sendiri. Rumah pertama, Anda adalah bintang. Tapi ingat, ini ada bulan baru yang penuh dengan energi review. Jadi Anda harus mereview dalam hal diri Anda. Tubuh Anda, penampilan Anda, personality Anda, energi Anda, aura Anda, kesan pertama Anda review. Tapi Anda harus open-minded, terbuka pikiran Anda dalam hal input atau dalam hal interaksi dengan orang lain. Karena kejutan akan datang dari Uranus di Taurus bagi Sagittarius, bagi Scorpio itu di rumah ke-7. Partnership, hubungan dengan orang lain, partner business, relationship. Jadi bagaimana Anda
bisa memanfaatkan energi bulan baru ini dengan memulai sesuatu yang baru, tapi dengan review dalam hal tubuh Anda, diri Anda, penampilan Anda, tapi Anda membuka diri, pikiran, dan hati untuk masukan dari orang lain. Rumah ketujuh, seperti itu. Untuk risisan berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising, yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan baru di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12 Anda. Ini berkaitan dengan kesehatan mental. Karena ada Merkuri yang sedang retrograde dan oposisi dari Uranus di Taurus, maka salah satu cara Anda untuk memanfaatkan energi bulan baru ini adalah dengan memulai sesuatu yang baru dengan mereview kesehatan mental Anda dulu. Mereview kesehatan mental Anda, mereview spiritualitas Anda, mereview saat-saat di mana Anda sendiri. Karena rumah ke-12 itu rumah kesendirian, rumah istirahat, review istirahat Anda. Tapi Anda buka pikiran dan hati Anda untuk kejutan atau sesuatu yang betul-betul baru, yang betul-betul revolusioner, yang tidak Anda duga, kejutan yang datang dari rumah ke-6, berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, kegiatan sehari-hari, binatang peliharaan. Jadi mungkin Anda review kesehatan mental Anda, dan saya kasih contoh, Anda review kesehatan mental Anda, tapi Anda buka pikiran dan hati Anda, mungkin demi kesehatan mental, saya butuh binatang peliharaan, rumah ke-6. Seperti itu contohnya. Jadi seperti itu contohnya. Jadi mulai sesuatu yang baru dalam hal kesehatan mental supaya lebih baik, tapi buka pikiran dan hati Anda untuk menerima sesuatu yang mengejutkan yang tidak pernah Anda duga dalam hal rumah ke-6. Contohnya binatang peliharaan seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising, yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi mereka memiliki Capricorn rising, bulan baru di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11 Anda. Ini berkaitan dengan pertemanan, sosial media, dan networking. Nah, oposisinya akan terjadi dari Uranus di Taurus yang ada di rumah kelima Anda. Dan bulan baru ini juga bersatu dengan Merkuri yang sedang bergerak mundur, jadi akan ada review. Jadi bagaimana sebagai Capricorn rising Anda bisa menanggapi dan melakukan sesuatu untuk memanfaatkan energi bulan baru ini? Contohnya, Anda memulai sesuatu yang baru dalam hal pertemanan, tapi Anda review pertemanan Anda. Apakah cara saya berteman itu bagus atau tidak? Review. Tapi Anda buka pikiran dan hati Anda untuk kejutan dari rumah kelima. Rumah kelima itu apa? Kreativitas. Anak Anda jika Anda punya anak. Ini juga berkaitan dengan romantisme, cinta. Ya kan, jadi saya kasih contoh, Anda review dalam hal memulai sesuatu dalam hal pertemanan, tapi Anda review pertemanan Anda, sehingga Anda bisa membuka pikiran dan hati Anda, mungkin untuk bisa memulai bisnis baru, atau usaha baru dengan teman, ya kan, karena rumah kelima berkaitan dengan entrepreneurship, atau mungkin Anda buka pikiran dan hati Anda untuk menerima kejutan yang berkaitan dengan teman Anda, yang berkaitan dengan mungkin hobi, berkaitan dengan gambling, gitu kan, dan atau mungkin berkaitan dengan kreativitas. Jadi Anda mungkin bisa berpartner dengan teman Anda dalam hal kreativitas. Nah, seperti itu. Jadi review untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal pertemanan atau rumah ke-11 ya, salah satu-satunya pertemanan, Anda review rumah ke-11, tapi Anda buka pikiran dan hati Anda untuk menerima kejutan dari rumah kelima. Yang salah satunya bisa kejutan dalam hal anak, kejutan dalam hal romantisme, cinta, ataupun kejutan dalam hal kreativitas. Untuk rising sign ke-11, kita akan ke Aquarius rising, yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan baru di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir. Sementara kejutannya akan datang dari Uranus di Taurus di rumah keempat, berkaitan dengan keluarga dan rumah. Saya kasih contoh, bagaimana Anda bisa memanfaatkan energi bulan baru ini. Jika ada sesuatu yang ingin Anda mulai dalam hal karir Anda, review dulu. Harus direview. Tapi di saat waktu review mengenai karir Anda, rumah ke-10, Anda tetap membuka pikiran dan hati Anda untuk menerima sebuah kejutan atau sesuatu yang tidak terduga dalam hal keluarga. Jadi Anda mereview karir Anda, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan yang terjadi dalam hal keluarga Anda. Nah, seperti itu. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi energi Uranus itu memang tidak terduga. Tidak bisa kita duga. Jadi just keep your mind open. Open-minded, yang jelas serahkan semua kepada alam semesta atau Tuhan. Yang jelas bulan baru ini menuntut kita atau membimbing kita untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal karir melalui review dulu, tapi tetap open-minded untuk kejutan atau sesuatu yang tidak Anda duga dalam hal keluarga. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising,
bulan baru di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling, luar negeri, filosofi hidup, agama, hukum, berkaitan dengan universitas, ya kan, pendidikan tinggi, publikasi. Jadi ada hal-hal tersebut yang jika ingin Anda mulai, Anda harus review dulu. Nah, oposisinya akan terjadi dari rumah atau divisi ketiga, yaitu dari Uranus di Taurus di rumah atau divisi ketiga. Jadi oposisinya, kejutan akan datang mungkin dari komunikasi, skill Anda, kejutan akan datang dari ilmu Anda, atau dari adik-beradik Anda, seperti itu. Jadi saya kasih contoh, Anda ingin memulai sesuatu yang baru dalam hal traveling, tapi Anda harus review dulu, ya kan, harus review. Tapi di saat Anda review itu, Anda buka pikiran dan hati Anda untuk menerima kejutan dalam hal rumah ketiga. Tiba-tiba Anda ingin traveling, Anda review, tiba-tiba ada kejutan, misalnya ada kabar mengenai adik Anda, atau ada kabar mengenai Anda harus upgrade skill atau apapun itu, gitu. Contohnya saya kasih yang mungkin lebih relevan. Anda ingin memulai dalam hal universitas, karena rumah ke-9 itu universitas. Anda ingin memulai sesuatu yang baru, belajar belajar ilmu baru di universitas, ya kan, atau mengambil kuliah baru, tapi Anda harus review dulu. Nah, tiba-tiba ada kejutan dari rumah ketiga dalam hal mungkin skill Anda yang belum cukup, atau cara Anda berkomunikasi, atau cara Anda menimba ilmu yang mungkin belum cukup. Nah, seperti itu. Jadi, review dalam hal rumah ke-9, traveling, universitas, tapi dalam hal mereview ini, supaya Anda bisa memanfaatkan energi bulan baru ini, Anda tetap buka pikiran dan hati Anda untuk menerima kejutan dalam hal rumah ketiga, yaitu komunikasi, skills, ilmu, dan mungkin adik-beradik Anda.